Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Manipulation atau Manipulasi. Saya Harili, Gembala Sidang. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kebenaran firman-Mu. Saat kebenaran firman-Mu diberitakan, Engkau tolong kami dengan memberikan hikmat dan marifat sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Kami menerima kebenaran firman-Mu dengan iman, dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-15. The Gospel of Matthew, the 7th chapter, verse 15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam satu kalimat yang singkat, hati-hati terhadap pengajaran palsu terhadap orang-orang yang datang untuk menyesatkan. Ya, kelihatannya baik dari luar, dalamnya pengajarannya busuk. Kita harus berhati-hati, kata Alkitab. Nah, saya memulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Ada banyak cara yang dapat dipergunakan manusia untuk berbohong. Sebagian orang yang mengaku tidak pernah berdusta, saya pernah berjumpa dengan orang seperti ini, saya tidak pernah berbohong sekalipun dalam hidup saya, kata orang tersebut. Saya katakan saat Anda mengatakan ini, Anda sedang berbohong kepada saya. Ada orang mengaku seperti demikian. Nah, sebagian orang yang mengaku tidak pernah berdusta akan tercengang jika mau menghitung banyaknya dusta yang mereka nyanyikan setiap minggu di gereja di tengah-tengah orang Kristen. Contoh ya, bertahun-tahun lalu demikian menurut pengakuan penulis renungan ini, ia pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang pengarang yang tidak dikenal. Menurut tulisan itu dikatakannya, baru saja kita menyanyi Sweet Hour of Prayer, jam doa yang indah. Namun pada kenyataannya kita sudah merasa cukup dengan berdoa 5 menit setiap hari dan itu pun dengan terburu-buru. Sampai lewat. Kita tidak tahu apa yang kita ucapkan bahkan. Setelah selesai 5 menit berdoa, apa ya yang diucapkan tadi? Kepada siapa ya kita sedang berbicara? Kita nggak tahu. Kita menyanyi Onward Christian Soldiers. Saya ingat lagu ini. Maju Laskar Kristus. Namun kita cenderung menunggu, ditarik, dan dipanggil, diundang, dibujuk untuk bergabung dalam pelayanan. Dan itu pun seringkali kita dengar gua dipaksa untuk melayani. Kata-kata seperti itu. Kita juga ikut melantunkan over 1,000 tongues to sing. 1,000 lidah menyanyi. Namun dalam hidup sehari-hari kita, kita tidak memakai lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Berapa banyak kata-kata kotor, kata-kata kasar yang terungkapkan keluar dari mulut kita. Kita sering menyanyikan, there shall be showers of blessings. Akan ada berkat Tuhan yang tercurah. Dengan penuh semangat dalam cuaca cerah, semangat yang tinggi. Namun ketika Tuhan menurunkan sedikit hujan, permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita, kita sudah merasa mustahil untuk beribadah. Kita merasa mustahil untuk berdoa. Kita merasa mustahil untuk berhimpun di tengah-tengah orang-orang percaya karena kita merasa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Kita menyanyikan, blessed be the tie that binds. Diberkatilah ikatan yang menyatukan.
Namun kita membiarkan sakit hati merusak ikatan persaudaraan kita yang begitu berharga. Kita pun menyanyikan Serve the Lord with gladness. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Namun kita terus-menerus mengeluh tentang semua yang harus kita lakukan di dalam sebuah pelayanan. Kita menghitung waktu, kita menghitung dana, kita menghitung kerugian-kerugian yang kita keluarkan. Cobalah kita hitung berkat yang Tuhan limpahkan kembali kepada kita. Ingat, dusta tetaplah dusta. Baik dalam perkataan, dalam tindakan, ataupun dalam nyanyian. Lain kali jika kita membuka buku nyanyian, pastikanlah bahwa kita bersungguh-sungguh dengan nyanyian yang keluar dari mulut kita ini. Keluar dari hati yang terdalam, yang murni, yang tulus. Yang kita nyanyikan dengan kesungguhan hati dan kita memaksudkan. We mean what we sing. And sing what we mean. Dari semua yang pernah kita katakan atau kita ajarkan, ada begitu banyak yang tidak kita lakukan. Di sisi satu kita mengajarkan yang benar, di sisi lain kita tidak melakukan apa yang kita ajarkan. Yesus berkata tentang hal ini kepada para muridnya. Kalau mau belajar dari orang Farisi silahkan. Mereka tahu, mereka menguasai hukum Taurat. Tapi satu, jangan lakukan apa yang mereka lakukan karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Ini masalahnya. Kita baru saja membaca Matius 7 ayat 15 bersama-sama yang mengatakan, waspadalah. Hati-hati banget maksudnya. Terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kelihatannya harmless. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bukankah ayat ini mengingatkan kita sekalian akan bahaya manipulasi yang menyusup masuk ke dalam tubuh Kristus, mempergunakan penampilan yang charming untuk menipu, memanipulasikan orang-orang yang tulus ini. Gullible person. Khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 telah menuliskan beberapa frasa yang kini secara umum dipakai dalam budaya barat. Matius 7 ayat 15 dapat menggambarkan tentang serigala berbulu domba yang memiliki makna. Dari luar tampangnya terlihat bodoh, tampangnya terlihat lugu, baik dan penurut banget. Tapi sebenarnya orang ini curang banget, jahat, kejam, penuh tipu muslihat, mencelakakan, menipu, atau berkhianat baik terhadap teman ataupun keluarga, kerabat sendiri. Nggak peduli. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus memperingatkan para pengikutnya bahwa mereka harus memasuki pintu gerbang yang sempit dan berjalan di jalan yang sulit yang menuju kehidupan. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Kita harus begitu ketat terhadap kehidupan ini agar kita tidak keluar ke jalanan yang lebih enak, ke jalanan yang luas yang menuju kepada kematian, kepada kebinasaan. Enggak ada orang yang suka berjalan berdempet-dempet di jalan yang sempit. Karena di jalan yang sempit ini menuju kepada kehidupan. Banyak aturannya yang harus kita jalankan. Sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam kitab suci. Kebanyakan orang memilih untuk memasuki pintu gerbang yang lebar, yang luas, dan berjalan di jalan yang mudah menuju kebinasaan. Kristus menggambarkan dirinya sebagai pintu gerbang yang sempit. Yohanes 10 ayat 9, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus juga mengatakan, I'm the door, akulah pintu. Di mana orang berdesak-desakan untuk dapat masuk. Dan pintu gerbang yang sempit ini merupakan satu-satunya jalan keselamatan. I'm the door. Pintu itu diam di sana, sudah ada di sana. Kita harus menghampiri pintu itu. Di mana Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui pintu ini, kita mendapatkan jalan, kebenaran, kehidupan itu. Satu paket. Kehidupan
kebenaran batinia berdasarkan hati yang tulus lebih sulit dijalankan karena begitu banyak godaan yang ada. Sementara kelompok lain yang menjalankan kehidupan ini dalam kemunafikan memberikan contoh manipulatif tentang bagaimana menjalankan hidup ini dengan mudah. Namun tujuan mereka adalah untuk memanipulasi orang semata-mata. Tuhan mengertilah istilah-istilah begini terlalu sering kita mendengarnya. Tuhan mengerti, Tuhan itu kan baik. Masa ya gara-gara ini Tuhan mau menghukum aku? Kalau Tuhan mau menghukum aku gara-gara ini ya Tuhan bukanlah Tuhan yang baik. Mereka mengizinkan diri mereka untuk melanggar firman Tuhan dan hidup di dalam dosa dan bertujuan untuk memanipulasikan orang-orang. Dan bahkan Alkitab mencatat, jika memungkinkan mereka juga akan menyesatkan orang-orang pilihan. Kita adalah orang-orang pilihan itu. Karena itu dikatakan waspada. Di sini Yesus memberitahu para pengikutnya untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Begitu santainya seringkali saya mendengar, Tuhan jagalah. What do you mean Tuhan jagalah? Alkitab mengatakan waspada, berhati-hati. Kita yang harus waspada. Kita yang harus berhati-hati. Jangan masuk dengan sengaja ke dalam jebakan, ke dalam perangkap yang disiapkan iblis. Yang berjalan seperti singa meraung-raung, siap untuk menerkam orang yang dapat ditelannya. Artinya orang yang lengah. Ini diingatkan kepada kita. Dan kita dengan santainya mengatakan, Tuhan lindungilah. What do you mean Tuhan lindungilah? Kita harus berhati-hati. Kita harus waspada. Itu perintah yang tidak dapat ditawar. Ini dapat merujuk secara khusus kepada mereka yang mengaku sebagai nabi atau sebagai pemimpin rohani secara harfiah. Ini juga berlaku secara umum kepada mereka yang membuat klaim agama palsu. Orang-orang seperti itu mungkin berpura-pura tidak bersalah atau kita akan bersaudara. Kita kan bersaudara, kenapa harus curiga kepada diriku? Satu iman bukan? Banyak hal-hal taktik tertentu, strategi tertentu yang mereka pakai untuk menipu, untuk memanipulasikan. Sebenarnya mereka menipu dan sama bahayanya seperti serigala lapar yang memakai kulit domba. Orang-orang Yahudi di era Yesus pasti sudah pernah mendengar peringatan keras tentang mendengarkan nabi-nabi palsu. Manipulasi dimulai di Taman Eden ketika ular memanipulasikan Hawa. Menipu dengan memberikan setengah kebenaran. Setengah kebenaran adalah kebohongan. Dalam pernyataan ini, Yesus secara gamblang mengidentifikasikan mereka yang menentangnya. Mereka yang menuntun orang-orang di sepanjang jalan kehancuran yang lebar. Sebagai nabi-nabi palsu yang ingin melahap orang-orang yang mudah dituntun. Contoh yang paling menonjol dari mereka bagi para pendengar Yesus yang pertama adalah para pemimpin agama Israel. Orang-orang itu akhirnya akan menuduh Yesus melakukan kepalsuan dan penghujatan. Ia memperingatkan para pendengarnya sebelumnya bahwa orang-orang itu adalah nabi-nabi palsu yang memutarbalikkan fakta, yang memutarbalikkan kenyataan. Mereka melihat pada zaman mereka di mana Yesus hidup di dunia ini selama 33 tahun, mereka melihat mujizat. Mereka melihat 5 ketul roti dan 2 ikan diperbanyak untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Melihat air berubah menjadi anggur. Melihat Lazarus dibangkitkan, macam-macam mujizat. Mereka twist the facts. Twist the truth. Memutarbalikkan kenyataan. Memutarbalikkan fakta yang ada. Mereka para nabi palsu. Mereka melahap dalam arti bahwa mereka mengandalkan ketundukan yang terus-menerus didorong oleh rasa takut dari orang-orang Yahudi untuk mempertahankan kekuasaan kedudukan mereka sendiri. Manipulasi. Takut kepada pressure yang diberikan. Jadi mereka tunduk kepada orang-orang Farisi ini. Orang Farisi ini mengatakan barang siapa berani menentang mereka, mereka akan dikucilkan, dijauhkan. Mereka tidak dapat bersosialisasi. Mereka takut akan hal itu. Ingat
akan cerita anak yang dilahirkan buta, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian beberapa kali ditanya oleh orang Farisi. Orang tuanya takut dikucilkan, berkata, dia kan sudah dewasa. Tanya sendiri pada dia. Memang dia benar anak kami yang dilahirkan buta. Nah, anak yang telah disembuhkan ini dengan berani berkata, ya nggak ada orang berdosa yang dapat melakukan ini seperti yang diklaim oleh orang Farisi. Dia pasti orang berdosa. Bagaimana orang berdosa dapat menyembuhkan orang yang lahir buta? Kebenaran ditunjukkan. Dia tidak takut kepada tuntutan orang-orang Farisi yang mengancam dengan ingin menyingkirkan dari sosialisasi kehidupan. Manipulasi. Setelah berbicara tentang nabi palsu dengan segala kepalsuan mereka untuk memanipulasi mereka yang dapat dimanipulasi, Matius 7 ayat 21 berbicara tentang bahaya menipu diri sendiri. Dalam hal ini Yesus bukan hanya melihat akan adanya bahaya dari nabi palsu yang menyesatkan dengan memanipulasi mereka seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 15 tadi, tapi juga jemaat palsu yang tidak sungguh-sungguh percaya sekalipun mereka memanggil Tuhan Tuhan. Alkitab jelas loh. Bukan mereka yang memanggil aku Tuhan Tuhan yang diselamatkan, mereka yang melakukan pekerjaan Bapakku, mereka yang melakukan apa yang diperintahkan Bapakku. Itu yang diukur. Iman yang bekerja di dalam perbuatan kita sehari-hari. Jangan sampai demi keuntungan daging kita, Tuhan mengertilah. Kita tahu itu salah, tetap dilakukan. Itulah kebodohan. Yang lalu saya katakan, tahu kebenaran, melihat kebenaran, mengerti kebenaran, tapi tetap percaya kepada kebohongan. Itulah kebodohan itu. Sadar. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu diuji bukan dengan perkataannya, tapi dengan perbuatannya. Apakah hati kita ini sejalan dengan tindakan kita itu? Itu menentukan. Ayat ini sangat menantang, ayat ini sangat menantang dan menjadi pokok perdebatan. Bukan mereka yang panggil Tuhan Tuhan, tapi mereka melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus. Ini menjadi pokok perdebatan. Sorry. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karena kasih karunia melalui iman dan tidak diperoleh melalui perbuatan. We are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman, bukan karena perbuatan. Titus 3 ayat yang kelima, Galatia 2 ayat yang ke-16, Roma 11 ayat yang ke-6, Yohanes 6 ayat 28 sampai 29 sebagai referensi untuk dipelajari lebih lanjut. Alkitab juga mengingatkan orang percaya bahwa semua orang, semua, bahkan mereka yang telah lahir baru, memiliki dosa yang perlu ditangani. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Akan tetapi firman Tuhan juga menunjukkan bahwa mereka yang benar-benar telah lahir baru akan melihat keselamatan tercermin dalam sikap dan tindakan mereka dalam perbuatan mereka keseharian mereka itu sendiri. Ketegangan serupa terjadi dalam bagian ini, menekankan bahwa Kristus bukan perbuatan yang menyelamatkan, Kristus yang menyelamatkan. Namun ketundukan kepada Kristus adalah hasil yang diharapkan dari keselamatan. Saat kita selamat, saat kita beriman, saat kita 100% percaya dalam hati kita, dan mengaku dengan mulut kita akan Yesus dan adalah Tuhan itu, perbuatan kita itu harus seiring dengan apa yang kita yakini ini. Meskipun ayat ini sering disalah-artikan oleh mereka yang mengklaim bahwa perbuatan baik diperlukan untuk diselamatkan, pernyataan Yesus berikutnya menghancurkan penafsiran itu. Bahkan mereka yang terutama mendefinisikan iman mereka
dengan apa yang mereka lakukan bagi Tuhan telah menaruh iman mereka pada suatu yang lain selain daripada Kristus itu sendiri. Dalam beberapa ayat ini, Yesus secara eksplisit menjelaskan bahwa melakukan kehendak Tuhan berarti sesuatu yang lebih dari sekedar tindakan. Itu membutuhkan iman sejati. Apa sih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Dalam menentukan kita itu, apakah penentuan kita ini sejalan dengan kebenaran firman itu sendiri? Jangan-jangan sesuatu yang menguntungkan daging kita itu kita balikkan kebenaran firman itu, kita manipulasikan firman itu, dan kita mencari orang-orang yang mau menyokong pendapat pribadi yang menguntungkan kita. Tetap aja kita berdosa di hadapan Tuhan. Setelah memperingatkan para pendengarnya untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu, Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa orang lain dapat berpura-pura beriman dan menipu kita. Orang Kristen harus waspada terhadap para pemimpin palsu dan orang-orang lain yang mengaku mewakili Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Di sini, ia memberikan sisi lain dari peringatan dua bagian ini. Berhati-hatilah terhadap pengikut palsu. Pertama, berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, Kristen palsu. Tapi berarti juga berhati-hati terhadap pengikut palsu, ya, Kristen palsu ini. Dua hal. Berhati-hati terhadap nabi palsu, berhati-hati terhadap Kristen palsu. Pengikut Kristus yang palsu. Secara khusus, Kristus memperingatkan mereka yang mendengarkannya untuk tidak menipu diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa mereka adalah orang percaya sejati. Padahal sebenarnya tidak. Periksa aja hati kita, periksa aja tindakan kita. Sejalan nggak? Kita dapat mengenal para pengikut palsu ini dari buah pertobatan mereka. Jika mereka tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan mereka, mereka bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Mereka mungkin saja dapat memanipulasi manusia, namun Tuhan yang Maha Tahu tidak pernah dapat dimanipulasikan. Tentang ini Rasul Paulus jelas. Kalau dulu mencuri, berhenti mencuri. Itu jelas. Sejalan. Buah pertobatan itu ada. Setelah berhenti mencuri, mulai bekerja. Hasilkan penghasilan dengan baik, secara jujur dan benar. Bantu orang yang berkekurangan. Itu sebuah progres dari pertobatan yang jelas terlihat dari buah pertobatan itu sendiri. Kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, kita memanipulasikan orang dari luar, ingat, Tuhan tidak pernah dapat dimanipulasikan. Yesus menyatakan bahwa tidak semua orang yang menyebut Tuhan itu sebagai Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tadi kita telah bahas. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus, yang sejalan dengan iman mereka itu. Kalau panggil Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, ngapain panggil aku Tuhan, kata Yesus. Gelar Tuhan menyiratkan seorang Tuhan, seorang pemimpin, dan seorang yang kepadanya pembicara tunduk. Kita panggil Tuhan. Tundukkah kita kepada Dia yang kita panggil Tuhan? Kalau tunduk, kita lakukan perintahnya, firman-Nya. Dalam pengajaran sebelumnya, Yesus menunjukkan bahwa kata-kata dan tindakan belaka tidaklah cukup. Semua itu harus dimotivasi oleh ketulusan dan kebenaran yang dilandaskan oleh iman kepada Kristus. Kita harus waspada banget tentang hal ini. Di Amerika, jalan menuju ke surga itu cepat, banyak pengajaran benar juga di sini, tapi juga banyak pengajaran palsu untuk cepat juga masuk ke neraka. Dengan cara yang sama, Yesus menyatakan dengan tegas bahwa sekedar menyebutnya sebagai Tuhan tidaklah cukup. Begitu pula tindakan yang dianggap benar masuk ke dalam kerajaan surga terbatas pada mereka yang benar-benar sepenuhnya tulus melakukan kehendak Bapanya di surga. 2 Korintus 13 ayat kelima. Itu dimulai dengan iman yang tulus kepada Kristus dan meluas hingga kerendahan hati dalam cara kita menjalani hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Untuk pertama kalinya,
dalam khotbah ini Yesus menyebut Allah sebagai Bapakku. Di kayu salib, dia juga untuk pertama kali dan terakhir kali memanggil Bapa itu sebagai Tuhan, Tuhan. My God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau forsaken me, katanya. Meninggalkan aku. Pertama kali dia menyebutkan Allahku. Padahal sebelumnya dia memulai dengan Bapakku, terus menyebut Bapakku. Tapi kali itu di kayu salib menyebutkan Allahku yang menunjukkan dia mewakili kita, menggantikan kita, menyuarakan suara kita. Sehingga dia mengatakan Allahku, itu suara kita. Sehingga kita dapat memanggil Bapa di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Nah, dengan cara yang sama ini, Yesus menyatakan dengan tegas sekedar menyebut namanya Tuhan tidaklah cukup. Begitu pula tindakan yang dianggap benar. Masuk ke dalam kerajaan surga terbatas pada mereka yang benar-benar sepenuhnya melakukan kehendak Bapanya di surga. Itu dimulai dengan iman kepada Kristus dan meluas hingga kerendahan hati dalam cara kita menjalani hidup keseharian kita ini. Jadi ingat, untuk pertama kalinya dalam khotbah ini Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Yesus sendiri melakukan kehendak Bapanya di surga. Mereka yang benar-benar mengikutinya akan melakukan hal yang sama. Baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus mengajarkan bahwa kedatangan Yesus di bumi berarti kerajaan surga sudah dekat. Inilah kerajaan Kristus yang kekal, yang akan dimulai di hati semua orang yang benar-benar menjadi miliknya. Kerajaan ini pada akhirnya akan menjadi kerajaan yang benar dan di mana kerajaan ini dinyatakan nanti kita lihat di Yerusalem baru di mana Yesus memerintah sebagai raja. Ya, di Yerusalem baru itu tempat kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Di Yerusalem baru kita akan menyaksikan itu. Kerajaan damai 1000 tahun. Hanya mereka yang datang kepada Bapa melalui iman sejati kepada Kristus yang akan menjadi warga kerajaan itu selamanya. Damai di bumi. Apa yang Alkitab katakan tentang manipulasi? Alkitab banyak berbicara tentang manipulasi. Melalui contoh, prinsip, dan perintah langsung. Kitab suci memperingatkan kita agar kita tidak memanipulasikan orang-orang lain dan agar kita sendiri juga tidak membiarkan diri kita dimanipulasikan orang lain. Ingat dan belajar dari kasus Hawa. Pada intinya, manipulasi adalah jenis kebohongan. Alkitab mengatakan liars tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika seseorang berbicara bohong untuk tujuan penipuan, dia sedang melakukan manipulasi. Karena menipu berarti memanipulasi seseorang agar berpikir atau berperilaku dengan cara tertentu. Jadi semua larangan Alkitab terhadap kebohongan dapat dikategorikan sebagai manipulasi. Berbohong adalah dosa yang mengerikan. Perhatikanlah, kita akan mengerti bagaimana manipulasi itu dimulai dan kita harus waspada saja. Sehingga kita tidak terjebak di dalam manipulasi tersebut ataupun kita memanipulasikan orang lain ataupun memanipulasikan diri kita sendiri. Karena kita pengen seseorang misalnya yang kita tahu tidak dibenarkan oleh Alkitab, kita memanipulasikan diri kita, memaksakan kehendak diri kita. Akhirnya tidak pernah akan baik. Iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat ke-44. Kita juga dapat menyebut iblis sebagai ahli manipulasi. The greatest manipulator. Dia memanipulasi Hawa menggunakan setengah kebenaran dan menarik keinginan Hawa untuk mendapatkan hikmat untuk menipunya agar tidak menaati Tuhan. Menyenangkan pikirnya. Hingga hari ini ya, saya menyampaikan firman Tuhan ini. Iblis memanipulasi orang-orang masuk
ke dalam perangkap yang dipasangkan untuk mereka. Masih sampai hari ini. Iblis menyamar sebagai malaikat terang dalam 2 Korintus 11 ayat keempat 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Istilahnya, ibaratnya serigala berbulu domba. Harmless kelihatannya. Dia mengeksploitasi kelemahan kita, memberi makan kesombongan kita, dan menggiring kita masuk ke dalam perangkap dosanya. Dan dengan tipu muslihatnya, iblis memanipulasi kita dan tanpa kita sadari, kita telah terperangkap dan mengikuti jalan berdosa. Karena itu 1 Petrus 5 yang ke-8 mengingatkan kita. Tadi waspadalah, sekarang sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya tidak semua orang dapat ditelan. Sadar, waspada gitu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa yang dapat ditelan iblis adalah mereka yang lengah dan tidak berjaga-jaga. Karena itu kita harus senantiasa berjaga-jaga agar tidak diterkam dan ditelan dilumat habis oleh iblis. Dari waktu ke waktu saya melihat ini, sayang sekali orang ini nggak sadar ya. Kamu diterkam iblis. No. Simpson menjadi korban manipulasi beberapa kali. Lihat aja ini. Di pesta pernikahannya, dia mengajukan teka-teki kepada orang Filistin. Jika mereka dapat menjawabnya dengan benar, dia akan memberikan mereka 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Hakim-Hakim 14 ayat 12. Orang-orang Filistin bingung dan mereka meminta istri baru Simpson untuk membujuk Simpson untuk memberikan jawabannya. Istri Simpson menjatuhkan dirinya pada Samson sambil menangis. Engkau membenci aku. Sungguhnya engkau tidak mengasihi aku. Dia merengek. Engkau tidak benar-benar mencintai aku. Engkau telah memberikan teka-teki kepada bangsaku. Tetapi engkau tidak memberitahu aku jawabannya. Dia menangis sepanjang 7 hari selama pesta itu. Hakim-Hakim 14 ayat 16-17 mencatat itu. Akhirnya Simpson membiarkan dirinya dimanipulasi untuk memberikan jawaban kepada Delilah. Yang segera disampaikannya kepada penduduk kota. Kemudian Simpson menjadi korban Delilah yang suka memanipulasi dan ia kehilangan nyawanya sebagai akibat manipulasi ini. Kita tahu tentang hal itu. Dia kehilangan matanya, dia kehilangan nyawanya. Hakim-Hakim pasal 16 mencatat semuanya ini. Alkitab memperingatkan tentang orang-orang yang akan memanipulasi kita dalam hal-hal rohani. Perjanjian baru memiliki banyak peringatan bagi orang Kristen untuk waspada terhadap guru-guru palsu. Kita tidak boleh mudah tertipu, khususnya pada zaman akhir ini. Paulus berbicara tentang para manipulator yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Banyak tawaran-tawaran pinjam uang seperti demikian. Kalau di Indonesia banyak pinjol, pinjam online yang sangat menjerat. Yesus memperingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati. Sudah seharusnya orang Kristen tidak boleh terlibat dalam manipulasi atau memanfaatkan orang lain dengan cara apapun. Seperti yang dikatakan Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Saya bacakan bagi kita sekalian Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Yang tak kalah pentingnya, kita tidak boleh membiarkan diri kita dimanipulasi juga. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 16, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular artinya apa? Cerdik seperti ular artinya jangan dimanfaatkan. Jangan mau dimanipulasi. Tulus seperti merpati
Artinya jangan manipulasikan orang lain juga. Jujur, ada orang-orang tertentu yang memiliki sikap bawaan manipulatif sejak lahir seperti itu, sejak kanak-kanak terlihat. Mereka memiliki kepribadian yang kuat dan kepribadian mereka dapat menimbulkan rasa percaya orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Kita harus berhati-hati saat berurusan dengan orang-orang seperti itu, khususnya mereka yang berada dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Berapa banyak perkelahian terjadi, perkara inheritance, perkara uang, bisnis, dan sebagainya, dimanipulasi. Dalam semua hubungan kita, rasa percaya itu penting. Kita harus mengatakan kebenaran dengan kasih dan menuntut hal yang sama dari orang lain. Dan kita wajib menempatkan batasan-batasan yang sehat. Tidak sedikit persengketaan, keributan, atau perkelahian terjadi di antara saudara sekandung akibat manipulasi, di mana anggota keluarga yang satu memanipulasi anggota keluarga yang lain, khususnya dalam hal warisan. Pikirnya anggota keluarga, saudara sekandung dapat dipercaya. Banyak hal terjadi. Saya sebagai seorang konselor melihat hal ini. Bahkan ada di antara keluarga, kok titip ya pacarku, adiknya pergi belajar ke tempat lain, pacarnya dikawini kokonya. Sakit hati, berkelahi. Bagaimana mengurus hal-hal yang seperti begini? Uang dapat membutakan mata orang. Uang dapat membuat orang mengambil tindakan yang jahat karena uang. Uang bukan Tuhan. Namun banyak manusia menyembahnya. Uang adalah benda yang tidak memiliki perasaan. Namun banyak orang mencintai uang melebihi Tuhan dan sesama manusia. Uang memang bukan segala sesuatunya, tetapi setiap orang butuh uang. Tapi jangan sampai uang disembah. Karena uang, manusia dengan mudah melupakan moral yang harus dijunjungnya tinggi. Menghalalkan segala sesuatu, menipu kiri dan kanan. Lupa Tuhan. Jika masalah datang dalam kehidupan, mereka juga lupa bahwa mereka memanipulasikan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Di sini iblis berperan dengan meletakkan keinginan dalam bentuk keserakahan dalam hati manusia. Padahal Alkitab mengajarkan kita untuk tidak mengingini apa yang bukan merupakan hak kita dan tidak mengingini apapun lebih daripada apa yang kita butuhkan. Jika kita memberikan kepada keinginan yang tidak sehat, ini kita memberi makan kepada keinginan yang tidak sehat ini, mengikuti keinginan yang tidak sehat ini, maka kita dengan mudah akan menghalalkan segala bentuk manipulasi demi untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Berapa banyak penipuan yang terjadi di tengah-tengah dunia profesional, mencantumkan dalam diagnosa sesuatu yang tidak benar di tengah-tengah kaum dokter, menuliskan sesuatu yang tidak ada. Mungkin lebih 10 tahun yang lalu saya membaca sebuah artikel tentang begitu banyak dokter yang dituntut di pengadilan karena memanipulasikan orang, memanipulasikan Medicare dan sebagainya dengan menguntungkan diri berjuta-juta dolar. Manipulasi, pasien tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Apakah manipulasi rohani itu? Manipulasi berarti bernegosiasi, mengendalikan atau mempengaruhi demi keuntungan pribadi. Manipulasi rohani adalah teknik yang digunakan oleh beberapa gereja dan aliran sesat yang kejam untuk mengendalikan individu dan memperoleh keuntungan sambil memberi kesan bahwa ajaran mereka didasarkan pada Alkitab. Pada dasarnya ini kebohongan. Beberapa kelompok agama mengambil kitab suci di luar konteks untuk mendukung keyakinan mereka. Mereka mengisolasi naskah bukti dan memilih-milih ayat-ayat untuk meyakinkan orang yang tidak tahu dengan meyakinkan mereka yang tidak tahu bahwa penafsiran yang mereka berikan adalah penafsiran yang benar. Mereka menipu orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Bahkan sampai mengklaim bahwa hanya mereka yang memiliki kebenaran dan semua orang lain salah. Perhatikan saksi Yehova melakukan hal ini.
Beberapa bahkan telah mengubah Alkitab dan membuat terjemahan mereka sendiri untuk mendukung bias agama mereka. Saksi Yehova, perhatikan Yohanes 1 ayat 1, antara naskah asli dan naskah yang terdapat dalam Injil Saksi Yehova. Berbeda, diputarbalikkan kalau kita nggak hati-hati. Beberapa denominasi menggunakan ketidakjujuran skolastik untuk memanipulasi. Mereka akan menggunakan kutipan sebagian dari orang Kristen abad pertama dan sejarah Alkitab terkemuka menunjukkan bahwa mereka setuju dengan pandangan mereka. Ambil contoh ya, dari sebuah buklet. Haruskah Anda percaya kepada Tritunggal? Judulnya seperti demikian dalam buklet ini. Haruskah Anda percaya kepada Tritunggal? Menarik kan judulnya? Sangat mengundang sekali untuk dibaca. Yang diterbitkan oleh lembaga penawar, yang diterbitkan oleh lembaga menara pengawal, Watchtower. Ini Watchtower ini milik Saksi Yehova. Halaman 7 dari buklet ini memuat kutipan sebagai sebagian dari Justin Martyr. Justin Martyr yang meninggal sekitar tahun 165 Masehi. Menyebut Yesus sebelum menjadi manusia sebagai malaikat ciptaan yang berbeda dengan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Ia berkata bahwa Yesus lebih rendah dari Tuhan dan tidak pernah melakukan apapun kecuali apa yang Sang Pencipta kehendaki untuk dilakukan dan dikatakannya. Apa yang dihilangkan dari kutipan sebagian ini sangat penting. Ingat, Justin Martyr berkata bahwa putra yang juga sebagai firman Allah yang pertama adalah Allah. Justin Martyr tidak pernah, saya katakan, tidak pernah mengatakan bahwa Yesus sebelum menjadi manusia adalah malaikat ciptaan. Enggak pernah. Ini diputarbalikkan oleh Saksi Yehova. Jadi jika kita tidak mengkaji ulang apa yang dikatakan Justin Martyr, kita akan tertipu dan diselencengkan dari kebenaran yang sesungguhnya. Manipulasi itu sangat jahat. Sangat-sangat jahat. Untuk itu, Acts 17:11 itu sangat penting. Paulus menganjurkan juga akan hal ini. Untuk menyelidiki Alkitab, dia fair. Supaya orang tahu bahwa yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Bukan melenceng, keluar dari konteks. Ia berkata bahwa Yesus lebih rendah dari Tuhan dan tidak pernah melakukan apapun kecuali apa yang Sang Pencipta kehendaki. Ini tipuan-tipuan seperti ini, pelencengan-pelencengan seperti ini, merubah kata-kata kutipan orang. Kita harus melihat kutipan aslinya seperti apa untuk melacak kebenaran itu sendiri. Jangan sampai kita membaca tanpa melacak, kita tertipu oleh perkataan, wah sesatnya orang. Padahal Justin Martyr tidak pernah menyebutkan kata-kata seperti demikian. Lacak kutipan aslinya. Beberapa orang memanipulasi kitab suci untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Seorang suami yang otoriter mungkin menuntut istrinya untuk tunduk kepadanya sebagai kepala keluarga dengan mengutip Efesus 5 ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Namun, suami yang sama itu mungkin dengan sengaja mengabaikan ayat 25, 3 ayat setelah itu. Yang mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Alih-alih mengambil bagian kitab suci yang disetujuinya dan menggunakannya untuk memerintah keluarganya, adalah lebih baik jika kita merenungkan 1 Korintus 13 yang mempraktekkan jenis kasih dengan segala kesabaran, kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak memegahkan diri, kasih yang tidak sombong, kasih yang tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain dan lain-lain sebagainya. Saat saya menginterview suami-suami, seringkali juga saya mendengarkan berita, kan dikatakan dalam ayat 25, kasihlah istrimu seperti Kristus telah mengasihi gerejanya bahkan rela mati. Kasih sih boleh pastor, tapi mati untuk istri saya enggak deh. Saya mati dia kawin. Istri gimana? Mau enggak? Enggak, dia kan juga kawin nanti.
Repot. Tidak ada janji sehidup semati itu. Dalam pengertian sehidup semati, oke lah yang satu hidup yang lain mati. Bukan seperti itu. Setia maksudnya. Sampai kepada kesudahan zaman. Selama percakapan antara orang Kristen, seseorang mungkin berkata, Tuhan telah memberitahu saya bahwa. Nah ini kata-kata seperti ini manipulasi ini. Pernah dengar nggak kata-kata seperti ini? Tuhan telah memberitahu saya. Dengan kata lain, Tuhan telah berbicara kepada saya. Ini skakmat. Pernyataan ini pada dasarnya menutup percakapan karena menyiratkan bahwa karena Tuhan telah mengucapkan firman ini, tidak akan ada diskusi lebih lanjut. Titik. Tuhan sudah berbicara, kenapa kamu macam-macam? Ini manipulasi. Jangan tertipu oleh tipu-tipu daya ini. Ya, jangan. Tipu-tipu daya seperti ini adalah bentuk manipulasi rohani. Atau seorang pendeta berkata, taburlah dalam pelayananku dan Tuhan akan membalasmu. Taburlah dan kamu akan menuai. Tuhan tidak berutang kepada siapapun. Mungkinkah khotbah seperti itu hanya sekedar ajakan untuk mendapatkan uang? Who knows? Apakah pendeta tersebut mencoba mempengaruhi orang untuk keuntungan finansialnya sendiri? I don't know. Jika demikian itu adalah manipulasi rohani. Stop. Bentuk manipulasi rohani lainnya terjadi ketika gereja dan aliran sesat memutarbalikkan kitab suci untuk memberi lebih banyak wewenang kepada para pemimpin dan menjaga para anggota tetap berada di bawah kendali mereka. Banyak terjadi pada pendeta yang narsis. Pendeta narsis akan memimpin jemaat menjadi ke arah cult, aliran sesat. Karena mereka memutarbalikkan kenyataan dari Yesus sebagai center menjadi mereka sebagai center. Salah satu contohnya adalah penggunaan Ibrani 13 ayat 17. Mereka putarbalikkan Ibrani 13 ayat 17. Sebagai dasar untuk menuntut kesetiaan dan ketaatan tanpa syarat kepada para pemimpin. Mana ada? Beberapa kelompok agama beranggapan memandang dan mempertanyakan para pemimpin sama saja dengan mempertanyakan Tuhan. Tuhan kan sudah berbicara dengan saya, ngapain tanya? Nggak boleh. Wow, sesat sekali engkau. Beberapa pemimpin mengaku memiliki otoritas dan persetujuan ilahi. Dengan demikian tidak menaati mereka, para pemimpin ini berarti tidak menaati Tuhan. Mereka dikucilkan. Ini mungkin bentuk manipulasi spiritual yang paling merusak dan tidak memiliki tempat di gereja sejati. Bagi Anda yang mengalami hal ini, saran saya lari secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya dari tempat kesesatan ini. Tinggalkan. Korban manipulasi spiritual jarang menyadari apa yang terjadi pada mereka. Berikut ini ada beberapa beberapa indikator gereja yang memanipulasikan secara rohani. Beberapa hal, penunjuk simptom yang dapat kita kenal dari aliran-aliran sesat. Legalisme. Yang pertama, tuntutan untuk taat dan patuh tanpa syarat. Don't question me. Wah, nggak benar ini. Hukuman, kehilangan hak istimewa, pengucilan atau pengusiran. Penekanan pada kinerja, eksklusivisme. Hanya kami yang benar dan semua orang lain salah. Isolasi, penolakan untuk bergaul dengan siapapun kecuali saudara-saudari rohani secara khusus dari gereja sendiri. Penghinaan terhadap yang tidak taat. Wow. Dikucilkan, dihina, dilengsarkan. Tidak boleh bertanya, kalaupun mereka melihat itu bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Itu legalisme. Gereja yang abusif melatih anggotanya untuk memblokir informasi apapun yang kritis terhadap kelompok mereka. Sehingga gembala tetap terlindung. Para pemimpin melatih dan membuat mereka yang berada di bawah kendali mereka untuk mempertahankan identitas mereka. Garis pertahanan pertama adalah penyangkalan. Apa yang Anda katakan sama sekali tidak terjadi. Berikutnya adalah rasionalisasi. Ini terjadi karena alasan yang baik. Setelah itu pembenaran. Ini terjadi karena memang seharusnya sudah seperti itu. Terakhir angan-angan. Saya ingin ini menjadi kenyataan.
Jadi mungkin memang begitu. Kita menjadi sorotan karena kita sesungguhnya ini benar tanpa mau mengoreksi diri jika itu salah. Banyak terjadi pada pendeta narsis. Ciri khas dari sistem yang menindas secara rohani adalah bahwa rasa kesetiaan dipupuk dan bahkan dituntut tanpa memiliki hak untuk bertanya. Wow. Ini bukan tentang kesetiaan kepada Kristus, tapi tentang kesetiaan kepada sebuah organisasi, tentang kesetiaan kepada gereja atau para pemimpinnya. Kita dipanggil untuk setia kepada Kristus dan firman-Nya. Karena otoritas diasumsikan atau ditetapkan oleh aturan-aturan yang berlaku di gereja, maka mengikuti otoritas tersebut juga harus ditetapkan oleh aturan-aturan yang ada. Ini dicapai dengan mendirikan sebuah sistem di mana ketidaksetiaan atau ketidaksetujuan dengan para pemimpin ditafsirkan sebagai ketidaktaatan kepada Tuhan. Ini sesat. Mempertanyakan para pemimpin tidak diperbolehkan. Sesat kau. Bagaimanapun pemimpin adalah otoritas dan otoritas selalu benar. Wow, memangnya Tuhan. Manipulasi rohani seperti itu menyangkal kebenaran. Efesus 1 ayat 22 yang mengatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja. Kesetiaan kita adalah haknya, hak Kristus. Kita harus taat kepada Kristus sebagai pemimpin gereja. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah semua orang Kristen perlu waspada terhadap manipulasi rohani dan mengikuti contoh dari kisah para rasul pasal 17 ayat 11 yang saya katakan tadi. Orang-orang Yahudi di kota itu, Beria, the Berian Jews dalam bahasa Inggrisnya. Lebih baik artinya fair-minded dalam bahasa Inggrisnya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dia double check, triple check, apakah yang diajarkan Rasul Paulus ini benar nggak? Seperti itu tertulis dalam kitab Taurat. Apakah Rasul Paulus tersinggung ketika orang-orang Berea meneliti untuk memastikan bahwa khotbahnya didasarkan pada kitab suci? Tentu saja tidak. Karena Paulus tahu khotbahnya akan bertahan di bawah pengawasan ketat, check and balance. Begitu pula dengan semua pengajaran dan khotbah. Kita harus mengujinya di bawah terang firman Tuhan sebelum kita menerimanya. Setiap kelompok agama yang mencegah anggotanya melakukan penelitian independen atau menantang apa yang dikatakan pemimpinnya pasti memiliki sesuatu untuk ditakutkan. Yesus memberitahu para pengikutnya bahwa mereka akan menjadi seperti domba di antara serigala dan memerintahkan mereka untuk menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10:16, Matius 10 ayat 16 yang kita baca tadi. Kuk sang guru itu enak dan bebannya pun ringan. Dia memberi kita kelegaan dan jiwa kita mendapatkan ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Itulah teladan Kristus yang harus dicontohkan oleh semua orang yang mengembalakan kawanan domba Yesus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Biar Engkau terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi, memberikan hikmat marifat sehingga kami dapat berhati-hati, dapat waspada setiap hari di dalam menggiring Engkau sehingga kami tidak memberikan diri kami dimanipulasikan siapapun dan kami pun tidak memanipulasikan orang lain. Dan kami dapat belajar firman-Mu setiap hari sehingga kami dapat mengerti kebenaran mutlak yang memerdekakan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pelayananmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan
membuat engkau berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan memberkati anak cucumu. Tuhan memberkati setiap langkah kehidupanmu sehingga engkau dapat berada di tempat di mana Tuhan inginkan engkau berada. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai. Kita berjumpa kembali atas izin Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.